Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang model matematika atau pada lanjutan materi program linear, biasa kita sebut dengan model program linear. Langkah-langkah pembuatan model matematika adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa langkah untuk menyusun model matematika ya. Ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan variabel-variabel keputusan, di mana variabel keputusan itu adalah besaran yang harus ditentukan nilainya agar optimalitas yang diinginkan bisa tercapai. Jadi langkah awal itu kita tentukan dulu variabel-variabelnya apa, lalu kita simbolkan ya, misalkan X, Y, X1, X2 dan sebagainya. Terus yang kedua, kita buat fungsi sasaran atau biasa disebut juga fungsi tujuan, yaitu fungsi yang akan dioptimalkan. Nah, fungsi ini harus merupakan kombinasi linear variabel-variabel dari variabel keputusan yang pertama tadi. Terus yang ketiga, kita tentukan kendala. Nah, kendala ini kita tentukan berdasarkan keterbatasan sumber daya atau karena kondisi yang harus terpenuhi. Seperti halnya sasaran atau fungsi tujuan, fungsi tiap kendala harus merupakan fungsi linear dari variabel keputusan. Nah, kendala ini bisa suatu persamaan atau bertidaksamaan. Jadi kita harus tahu langkah-langkah 3 ini supaya nanti dalam pembuatan model matematika kita bisa lebih mudah. Ya, jadi yang pertama tentukan variabelnya, yang kedua kita buat fungsi tujuannya, dan yang ketiga kita tentukan kendalanya. Oke, kita masuk pada soal. Contoh, seorang pengusaha bahan kimia membuat 2 macam cairan pembunuh serangga, yaitu jenis superior dan jenis standar. Jenis cairan ini dibuat dari 2 macam bahan yang sama, yaitu A dan B dengan komposisi yang berbeda. Setiap liter cairan jenis superior dibuat dari campuran 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B. Sedangkan setiap liter jenis standar dibuat dari campuran 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Karena keterbatasan pasokan, setiap harinya pengusaha ini hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 unit bahan B. Untuk setiap liter jenis cairan superior yang pengusaha buat, itu akan memperoleh keuntungan sebesar Rp30.000, dan setiap liter cairan jenis standar akan memperoleh keuntungan sebesar Rp20.000. Nah, jika diasumsikan bahwa semua cairan yang dibuat itu akan laku terjual, berapa liter cairan masing-masing jenis harus pengusaha buat agar memperoleh keuntungan yang maksimum? Oke, kita selesaikan ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita ingat tentukan dulu variabel keputusannya ya. Jadi di sini kita lihat ada 2 macam cairan, yaitu jenis superior dan jenis standar. Nah, berarti kita bisa misalkan X itu jumlah cairan superior dan Y adalah jumlah cairan jenis standar ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi dari soal, dinyatakan bahwa atau ada pertanyaan yang menyatakan bahwa berapa liter cairan masing-masing jenis yang harus pengusaha buat tiap harinya agar keuntungan didapatkan maksimum. Berarti ini fungsi sasaran atau fungsi tujuannya adalah fungsi maksimum ya. Berarti kita lihat dulu keuntungan masing-masing untuk tiap jenis cairan, di mana untuk jenis cairan superior keuntungannya 30.000, jenis standar keuntungannya 20.000, sehingga bisa dituliskan maksimumkan Fx, Y sama dengan 30.000 X tambah 20.000 Y. Nah, untuk lebih memudahkan pembuatan model matematikanya, kita bisa gunakan tabel bantu ya. Kita gunakan tabel bantu, nanti di sini tabelnya kita lihat bahwa ada bahannya bahan A dan B, terus bisa kita tuliskan keuntungannya, terus di kolom berikutnya kita tuliskan untuk variabel keputusannya ya.
Di situ ada cairan jenis superior, cairan jenis standar, dan pasokan maksimum yaitu ketersediaan dari bahan ya. Nah, kita perhatikan untuk jenis superior itu menggunakan 1 unit bahan A dan 3 unit bahan B, sehingga di tabel bisa kita tuliskan 1 dan 3. Dan keuntungannya kita sudah tahu bahwa keuntungannya adalah Rp30.000. Sedangkan untuk cairan jenis standar, dia membutuhkan 2 unit bahan A dan 1 unit bahan B. Ini bisa dituliskan 2, 1 ya, untuk kesesuaian dari kolom itu. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa keuntungan dari jenis standar adalah 20.000, sehingga kita bisa tuliskan 20.000. Nah, untuk ketersediaan bahan A itu 20 unit, sehingga saya tuliskan di sejajar baris A adalah 20 dan bahan B juga 20, sehingga bisa dituliskan juga sejajar B adalah 20. Nah, dengan demikian kita bisa buat model matematikanya. Jadi model matematikanya adalah maksimumkan fx, y sama dengan 30.000x tambah 20.000y dengan fungsi kendala x tambah 2y kurang dari sama dengan 20, 3x tambah y kurang dari sama dengan 20, dan x, y lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi untuk penyelesaian soal-soal bentuk seperti ini, kita tinggal menyesuaikan atau mengikuti langkah-langkah dari penyusunan model matematika, yaitu yang pertama tentukan variabel keputusan, yang kedua kita tentukan fungsi tujuannya, dan yang ketiga kita buat fungsi kendalanya ya. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.